supaya kita tidak menjadi penghasut, Nabi itu juga mengajarkannya seperti apa? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Sungguh nikmat yang luar biasa. Saya dapat bersama-sama dengan kawan-kawan semuanya menghiasi pagi, memenuhi langit pagi, menyambut fajar menyingsing di ufuk timur dengan ucapan-ucapan yang baik, ajakan-ajakan berbuat baik, saling mengingatkan tentang kebaikan. Semoga ini menjadi tabungan saya dan tabungan kita semuanya, menjadi bekal saya dan bekal kita semuanya untuk berjumpa kembali di surganya Allah dengan senyum penuh kebahagiaan. Meskipun kita belum saling bertemu wajah, mengenal secara langsung satu sama lain, tapi hati kita telah terpaut, yakin nanti kita ketemu. Amin ya Rabbal Alamin. Dialog Fajar. Alhamdulillah. Salawat salam kepada Rasulullah, panutan, junjungan guru, teladan bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya memperoleh syafaat, memperoleh bimbingan, tarbiyah dari Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita diaku oleh beliau menjadi umatnya. Saumpamane gak diakoni Mbak Ayu, ya Allah. Kita nanti ya diuntang-anting gak jelas ya. Ya berarti kalau setiap pagi saya mengutip sabda-sabda beliau, ajaran tuntunan beliau, sesungguhnya hanya satu keinginan dari saya dan dari kita semuanya. Ya Rasul, saya dulu waktu di dunia itu kalau dialog fajar, sering loh saya ini menyebarkan sabda-sabdamu, ajaran-ajaranmu, kan itu. Kena tinggal template-templean nanti. Ya Allah, iya. Pada Nabi kan itu. Iya, terus saya juga ya Rasul, saya yang mendengarkan sabda yang disampaikan Ustadz Mim. Nah, Masya Allah gitu ya. Ayo kumpul. Oh iya, jamaah dialog fajar. Waduh, Masya Allah. Nikmat Ustadz. Nah, itu yang membuat kita terus senang ya Mbak ya. Dalam berinteraksi melalui majelis yang sangat kita cintai ini, majelis dialog fajar. Pagi hari ini kita melanjutkan apa yang kita kemarin harapkan. Hadir, terwujud, terjadi, dan Allah mengabulkan doa kita. Alhamdulillah, betul. Nah, ini akan saya kutip sebuah hadis Rasulullah yang menjadi awal dari pertama menjawab bagaimana kita agar tidak menjadi penghasut. Tetapi saya tegaskan lagi ya, kawan-kawan sekalian, ini bukan perkara kecil ya. Namimah ini bukan perkara kecil. Ini dalam rumah tangga, di dalam kehidupan bersosial dengan masyarakat, dalam berkawan di tempat kita bekerja, sampai hubungan antar negara ini, pokoknya nek seisok dihasut, seonok sing dadi wong senengane menghasut atau namimah, hancurlah persahabatan, hancurlah persaudaraan, hancur, jelas itu. Maka dari itu namimah ini atau provokasi ini atau kompor ini jangan sampai terjadi. Jamaah dialog fajar jangan menjadi tukang kompor pokoknya. Saya cinta kepada Anda semuanya. Maka saya menyampaikan ini untuk saya dan Anda semuanya, agar kita kawan-kawan betul-betul terjaga dari sifat ini. Dalam keluarga kita, di mana tempat kita bekerja, kemudian di mana kita tinggal, dan jabatan, posisi, akses apapun di dalam kekuasaan yang ada di tangan kawan-kawan sekalian, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai berkontribusi terhadap tumbuh suburnya yang namanya hoax, berita bohong, penghasutan, adu domba, atau namimah. Ini, maka dari itu saya bacakan ini. Yang pertama, ini kan ada beberapa nanti Pak Ayu ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru ibadillahi alladzina idza ru'u dzukirallahu wa syiraru ibadillahil masya'una bin namimati
al-mufarriquna bainal ahibbati al-baghuna al-buru al-anat. Rawahu Ahmad. Artinya, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang jika lihat, maka orang akan melihat dia, maksudnya, maka orang akan mengingat Allah. Dan seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang berjalan ke sana kemari dengan namimah atau mengadu domba, yaitu orang-orang yang memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai, menuduh orang yang baik dengan tuduhan yang tidak-tidak, agar mencari kesusahan bagi mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, yang pertama adalah, saya ulangi kalimat pendeknya, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang jika lihat orang itu tadi maksudnya, maka orang-orang akan mengingat Allah. Ini yang pertama. Agar kita tidak menjadi penghasut atau kita tidak terjebak di dalam lingkaran hasutan-hasutan itu, maka jadikan diri kita, jika orang bersama kita, jika orang melihat kita, jika orang memandang kita, orang itu tidak ada nafsu, tidak ada keinginan, tidak ada ide untuk melakukan keburukan. Angel apa gampang kira-kira Mbak ya? Tergantung circle-nya Ustadz. Lagi, tapi harus bisa ya Ustadz. Iya. Ya Allah. Nah, kalau bicara ini, yang pertama tentu kita harus punya kemandirian dulu. Kita punya kepercayaan diri. Kita punya konsep diri yang baik. Kalau kita tidak punya kemandirian, tidak punya konsep diri yang baik, tidak punya mindset yang baik di dalam memandang diri, memandang orang lain, memandang perilaku, memandang setiap fenomena, maka akan mendorong orang mendekat kita, melihat kita juga tidak dengan kebaikan. Kita ini kan ibarat apa Mbak ya? Orang lain ibarat cermin, kita kan ibarat bendanya ya Mbak ya. Iya. Itu yang menjadi kata kunci kita kan. Kita ini ibarat benda dan orang lain adalah cermin kita sesungguhnya. Maka perlakuan, sikap orang lain terhadap kita sesungguhnya apa yang sudah kita pantulkan pada dia, apa yang sudah kita tunjukkan pada dia, sehingga dia responnya seperti itu. Sehingga kalau ada sesuatu yang buruk datang dari orang lain, maka sebelum kita menyalahkan orang lain, cek dulu dirinya, periksa dulu dirinya, kan begitu. Lah kalau kita mampu melakukan itu, ini yang pertama ya Mbak Ayu ya, buat diri kita, jadikan diri kita menjadi orang yang kaya dengan kebaikan. Saya ulangi, menjadi orang yang kaya akan kebaikan. Kalau kita ini menjadi orang yang kaya akan kebaikan, apa saja Mbak Ayu ya? Iya. Kaya bisa harta, bisa ucapan, bisa sikap, bisa doa, bahkan aku angel ngomong Ustaz, ngomong sing akeh gitu kan ya. Doakan saudaramu yang banyak itu ya. Doakan yang banyak, dulur kandung, dulur ketemu gede, dulur ketemu tua ya. Dulur ndok dalan, dulur ndok ngone penggawean, misalnya gitu. Doakan semuanya agar kita ini kaya doa kan itu. Pokoknya jadikan diri kita ini kaya kebaikan. Kaya kebaikan. Apa saja yang bisa kita ubah semuanya menjadi kebaikan, kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan ya? Apapun yang bisa kita lakukan tentang kebaikan. Ubah semua perilaku, ubah semua keadaan itu bernilai baik. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang kaya akan kebaikan. Masya Allah. Orang kaya harta belum tentu kaya kebaikan. Ya, tetapi banyak juga orang yang kaya harta, kaya kebaikan juga banyak ya. Karena belum tentu ya Mbak ya. Iya. Sama juga dengan orang yang banyak ilmu, belum tentu dia kaya ilmu gitu ya. Karena bisa jadi ilmunya hanya digadaikan untuk semata-mata materi, transaksi, segitu-gitu saja.
Begitu pula orang yang kuat itu belum tentu dia punya keperkasaan, jadi kaya akan kekuatan berarti. Karena keperkasaan kekuatannya tidak digunakan untuk berbuat baik atau melakukan menciptakan kebaikan terhadap diri dan orang-orang di sekitarnya. Maka yang pertama kawan-kawan sekalian, mari kita jadikan kita semua ini orang yang kaya akan kebaikan. Sehingga orang dekat dengan kita ngejak ngomong itu loh, ngejak ngomong Mbak Ayu ya. Baru ngajak bicara itu sudah merasakan apik ongi kan itu ya. Dimanapun kita ya. Belum lagi itu kalau ngomong itu kan udah ada sikap ya Ustadz. Kadang itu melihat saja gitu, papasan ketemu gitu karena enak gitu kayak aneh dijak ngobrol gitu ya Ustadz. Iya. Kalau bisa begitu kan sebagaimana sabda Nabi tadi kan, melihat saja orang itu sudah muncul inspirasinya, sudah muncul motivasinya untuk berbuat baik, untuk mendapatkan ide melakukan kebaikan, atau mengingat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Saya ini bersyukur kan Mbak, maka saya katakan di awal tadi saya senang sekali di sini kan. Misalnya ini kan orang tidak pernah ketemu saya, orang tidak pernah melihat saya, ketika dia melakukan suatu hal yang baik tuh ingat, aku kemarin dengerin Ustadz Mim ngomong, itu kan, wah itu Masya Allah, terima kasih kawan itu ya. Masya Allah nikmatnya Ustadz. Iya, terima kasih kawan. Kita akan ketemu itu. Amin ya Allah. Melatihnya dengan tadi ya Ustadz ya, menjadikan kita kaya akan kebaikan itu. Betul, iya betul. Sehingga tidak usah nunggu kita kaya, tidak usah nunggu kita pintar bicara, tidak usah nunggu hafal ayat yang banyak itu ya. Tidak usah nunggu bisa hafal hadis banyak, tidak usah nunggu. Apapun yang Anda punya sekarang, apapun yang Anda miliki sekarang, jadikan semua itu adalah kebaikan. Yang menilai Ustadz, nanti siapa Ustadz? Kalau baik kan sudah jelas yang menilai hanya Allah kan. Ojo njaluk penilaiannya menungso, nek nyelani manusia kan nanti bisa ndak sama. Wah, jadi ingat ini Ustaz, cerita kapan hari beberapa waktu lalu tentang validasi gitu. Oh iya betul. Ya Allah. Kalau kita nunggu validasi, kalau kita nunggu validasinya manusia, kita kan ndak jadi baik kan gitu. Kata si A yang sana baik, yang sini kok ndak baik sih. Ya akhirnya dia berbuat itu hanya untuk mendapat validasi, bukan untuk melakukan kebaikan. Nah ini tidak begitu. Semata-mata ya kebaikan ini ya jarine Allah apik ya wis apik itu. Jarine Nabi apik, jarine apik wis. Pasan mikir kiwa tengen ndak usah tolak-tolak wis. Ini kekayaan. Kan orang kalau sudah kaya itu kan ya namanya kaya kan berlebihan, lebih-lebih kan. Lebih-lebih. Ya ini kebaikannya yang lebih yang maksudkan. Sehingga sekali lagi satu kata saja sudah mengandung kebaikan. Satu kedipan mata sudah kebaikan, satu langkah kaki sudah satu kebaikan, sekali dia duduk juga membawa kebaikan. Lu kan seneng gini, ini kan sangat senang ya, sangat senang. Maka saya sangat senang sekali misalnya kita lihat di beberapa di medsos ya, ada orang berbuat baik gitu kan ya, ada orang yang salah transfer kemudian dikembalikan, itu. Itu kan dia orang yang kaya kebaikan, sehingga merasa ini bukan hak saya, dia harus kembalikan. Dia kan sudah melakukan sesuatu yang dia tidak butuh modal sekali lagi, modal dalam arti materi ya, tetapi dia mendapatkan limpahan kebaikan dan menginspirasi banyak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ini kayaknya sudah kedip-kedip ini lampunya. Sudah pertanda. Pertanda baik. Kita ini harus memperkaya kebaikan gitu ya Ustaz. Benar. Katanya, ini baru satu loh ini. Iya. Nanti semoga kita berdoa lagi bisa dipertemukan kembali ya Ustaz untuk memperkaya kebaikan ya. Insyaallah. Katanya ini kebaikan itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis meskipun dibagi terus-menerus Ustaz. Iya, malah berlipat kan. Jika sebuah kebaikan dilakukan satu kali, maka dia akan membelah ya. Masya Allah. Mengganda menjadi 10 kali. Jika 10 kali kebaikan kita kerjakan, dia akan mengganda menjadi 1000 kali. Tidak ada ruginya orang berbuat baik itu. Ya, Ustaz, malah untung terus ya. Masya Allah, amin. Terima kasih ya Ustadz Mim pagi hari ini mengajarkan tips bagaimana kita ini membuat kaya lewat kebaikan. Dan terima kasih juga mungkin kawan-kawan yang selama ini sudah berbuat baik. Semoga kita doakan semakin kaya semuanya ya Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz, semoga bermanfaat.
Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.